Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Najla Zulfada Ukas, kedua Lina Febrianti, tiga Invis Unggul Dikdayana. Kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ragam bahasa. A. Pengertian ragam bahasa. Variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bergman 1990. Pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli. 1. Dendi Sugono 1999. Ragam bahasa yaitu dua masalah pokok, masalah penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. 2. Menurut Fishman, ragam bahasa merupakan bahasa jurnalistik dan hukum. Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Macam-macam ragam bahasa. Pandangan penutur. 1. Ragam menurut daerah penutur atau logat atau dialek. Bahasa yang menyebar luas selalu mengenal dialek geografis. Setiap dialek atau logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, sekurang-kurangnya oleh penutur dialek yang daerah geografis berdampingan. 2. Ragam menurut pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, fitnah. Penuturan yang tidak berpendidikan mungkin akan macam-macam ragam bahasa. A. Pandangan penutur. 1. Ragam menurut daerah penutur atau logat atau dialek. Lalu mengenal dialek geografis. Setiap dialek atau logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, sekurang-kurangnya oleh penutur dialek yang daerah geografis berdampingan. 2. Ragam menurut pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, fitnah. Penuturan yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah. Ragam menurut sikap penutur. Sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada dasarnya tersedia bagi setiap pemakainya. Ragam ini sering disebut dengan istilah langgam atau gaya. Pemilihannya tergantung pada setiap penutur terhadap mitra tutur. Sikap itu dipengaruhi antara lain oleh umur dan kedudukan yang disapa, pokok persoalan yang disampaikan, dan tujuan penyampaian informasinya. Pembahasa dihadapkan pada pemilihan bentuk-bentuk bahasa tertentu yang menggambarkan sikap seseorang, seperti baku resmi, beradab, dingin, dan lain-lain. Perbedaan berbagai Ragam gaya bahasa itu Indonesia melalui berdasarkan kosakata dan jenis tata pemakaian. bahasa. Ragam menurut bidang persoalan. Setiap penutur bahasa hidup dan bergerak dalam sejumlah lingkungan masyarakat yang adat istiadat atau tata cara pergaulannya mungkin berbeda-beda. Perbedaan itu terwujud pula dalam pemakaian bahasanya. Jumlah ragam yang dimilikinya agak terbatas karena bergantung pada luas pergaulannya, pendidikannya, profesinya, kegemarannya, dan pengalamannya. Ragam menurut sarananya. Ragam bahasa lisan. Bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ragam lisan yang standar misalkan berpidato atau memberi sambutan. Ragam lisan yang tidak standar misalkan dalam percakapan antar teman. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Berlangsung cepat.
4. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 5. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. 5. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam menurut gangguan pencampuran. Ragam bahasa yang mengalami gangguan pencampuran ini setidaknya dapat mengarah pada dua hal, yaitu campur kode dan interferensi. Campur kode merupakan pencampuran unsur-unsur bahasa yang berbeda, terutama dalam penggunaan kosakata dan dalam satu satuan bentuk ujar, seperti lisan atau tulisan. Sedangkan interferensi merupakan ragam bahasa yang timbul akibat adanya pencampuran pola dua bahasa atau lebih. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi. Memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah yaitu 1. Baku, 2. Logis, 3. Kuantitatif, 4. Tepat, 5. Denotatif, dan 6. Runtun. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, dan 3. Faktor perbedaan demografi. Penjelasan dari faktor-faktor tersebut. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan bahasa atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Di setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. 3. Faktor perbedaan demografi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih telah menonton video kami.